Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun seluruh pengurus DKM Musyawarah Rawdatul Hasanah, Ketua DKM Bapak Slamet Riyadi, seluruh para tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, seluruh jamaah, mohon maaf tidak disebut nama satu persatu tanpa mengurangi rasa taklim. Semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan kelak mewafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan pagi malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di taman surganya Allah, melanjutkan kajian kitab Wasiyatul Mustafa. Pada pertemuan yang lalu kita sudah berada di halaman 18. Kita masuk dalam pembahasan yaitu mengenal kondisi seseorang di hadapan Allah. Kemarin kita baca sedikit karena waktunya habis. Saya ulang lagi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ta'rifi ahwalin nas indallah. Fasal ini membahas tentang mengetahui kondisi seseorang indallah di hadapan Allah. Nanti kita bahas kondisi atau kedudukan orang di hadapan Allah itu seperti apa, derajatnya seperti apa, keutamaan yang Allah berikan kepadanya itu seperti apa. Kita akan bahas. Yang pertama, qala alaihi sholatu wassalam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelompok yang pertama di sisi Allah adalah khairun nas indallahi anfa'uhum linnas. Khairun nas, sebaik-baiknya manusia, indallahi, di hadapan Allah, anfa'uhum, adalah mereka yang paling banyak memberi manfaat linnasi, kepada sesama manusia. Ini adalah kelompok yang istimewa, dipuji-puji oleh Allah dan dipuji oleh Rasulullah dengan redaksi khairun nas. Jadi sebaik-baiknya manusia ternyata bukan mereka yang rajin tahajud tiap malam, bukan yang sholat duha 8 rakaat tiap pagi, ya bukan. Yang paling istimewa di hadapan Allah itu orang yang punya kepedulian sosial yang tinggi, tidak hanya terhadap orang mukmin, tapi terhadap sesama manusia. Kenapa demikian? Karena dalam ilmu tasawuf, puncak mahabbah atau cinta seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika dia mampu mencintai seluruh makhluknya Allah tanpa kecuali. Itulah puncak cinta seorang hamba. Kalau kita mencintai makhluknya Allah masih pilih-pilih, berarti kita mencintai makhluk itu bukan karena Allah, tapi karena kebutuhan kita. Contoh, bapak mencintai istri, masih cinta nggak pak?
Cintanya karena Allah bukan karena kebutuhan. Serius. Nanti terukur Pak. Kita cinta sama istri ini karena Allah atau karena kita butuh sama istri? Itu terukur. Kalau memang seorang suami benar-benar mencintai istrinya karena Allah, maka sang suami akan memastikan istrinya mendapatkan surga. Caranya bagaimana? Dibimbinglah itu istri. Waktunya sholat diingetin sholat mana, waktunya ngaji ayo ngaji. Dibimbing, benar-benar dibimbing, ditemukan jalannya mendapati surganya. Itu suami yang benar-benar mencintai istri karena Allah. Berbeda halnya ketika suami mencintai istri karena kebutuhan. Karena suami merasa butuh sama istri sehingga dia mencintai. Dia udah gak peduli lagi urusan sholat mau enggak gak pernah dibahas istri. Istri mau ngaji mau enggak gak pernah ditegur. Ada suami model begitu. Nah itu namanya suami mencintai istri karena dasarnya kebutuhan. Giliran tangga butuh, tungguin tuh. Giliran nanti suami udah gak butuh sama istri itu, kira-kira yang terjadi apa? Kalau gak cerai, dicariin temen tuh. Ya poligami kayak apa-apa aja. Nanti yang terjadi begitu, selingkuh ya, di mana-mana gitu. Itu yang bahaya. Makanya Bu, harusnya idealnya nih, kalau suaminya ngaji, istrinya itu ngaji, gitu Pak. Istrinya ngaji, ya suaminya diajak. Ini kadang-kadang enggak, istrinya rajin ngaji, suami yang nggak pernah ngaji. Ada model begitu. Ada yang sebaliknya, suaminya mah alim ngaji, istrinya kadang-kadang begitu Pak. Makanya manusia terbaik itu yang bisa memberi manfaat. Dia mampu mencintai makhluknya Allah tanpa terkecuali. Tidak terbatas, oh ini mukmin saya cintai, yang kafir saya bunuh-bunuh, enggak begitu Pak. Makanya ada sebuah kisah seorang waliullah jatuh terpeleset terus nangis. Dia nangis bukan karena jatuhnya Pak, karena dia tidak sengaja mencabut sebatang rumput. Kenapa kau nangis? Karena saya merasa zalim, mencabut rumput tidak untuk dimanfaatkan. Itu si wali nangis Pak, karena merasa zalim kepada sesama makhluknya Allah. Itu sehebat itu loh Pak. Makanya jangan heran kalau para orang-orang yang sudah hebat mahabbahnya ke Allah, sama siapa aja itu akrab. Tidak hanya sama orang muslim, non muslim juga temannya banyak. Nah kita kan kadang-kadang masih terkotak-kotak oleh wilayah. Kamu kan jangan mau sholat sono, bukan mau sholat sini, begitu kadang-kadang. Terkotak-kotak oleh partai politik, ya benar. Bukan orang yang sono bisa pada sini. Makanya nah ini yang susah. Makanya kelompok pertama ini disebut khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Mereka adalah kelompok yang istimewa. Dan kita kayaknya masih jauh di level ini Bapak Ibu. Buktinya apa? Ya buktinya banyak. Kita kadang-kadang, kalau udah kadang-kadang keseringan berbagi sama orang, yang mana orang itu memang biasa berbagi dengan kita. Dia orang itu nggak pernah berbagi, kita bagi nggak kira-kira? Ya, itu kelihatan waktu mau lebaran, gitu. Bawa rantang, yang dibagi siapa? Yang orang-orang yang biasa bagi sama kita. Harusnya idealnya itu Pak, yang harusnya kita datangi ketika lebaran itu orang yang punya masalah dengan kita. Itu yang harusnya didatangi.
Ini enggak, yang biasa akrab didatengin, yang lagi musuhan malah nggak didatengin, sampai kiamat gak bakal akrab, gak bakal akur itu Pak. Nah ini yang susah. Makanya kelompok yang istimewa. Tahajud rajin tapi nggak punya mahabbah, nggak peduli sama orang lain, itu malah nggak dicintai oleh Allah. Duha rajin tapi nggak peduli sama orang, nggak dicintai oleh Allah. Nah ini kita berlatih bagaimana menjadi manusia yang bisa memberi manfaat sebesar-besarnya apapun profesi kita. Sebagai RW, kesempatan itu Pak RW. Semua dirangkul. Yang muda dirangkul, yang tua dirangkul, yang gadis dirangkul, yang janda menambah itu. Merasa terayomi, memberi manfaat, jangan disakit. Itu jadi pahala yang luar biasa. RW model begini kok mati, oh semua sedih. Betul nggak Pak? Sebaliknya kalau RW-nya lo kok mati ya kira kan deh. Makanya mumpung jadi RW memberi manfaat sebesar-besarnya, itu akan disayangi oleh umat, besok mati didoain bareng-bareng. Ya, tapi kita jangan siap dari biar panjang umur apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi seseorang di hadapan Allah. Wa syarruhu, seburuk-buruknya manusia, indallahi ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah man qala umruhu wa sa'a amaluhu. Adalah orang yang qala umruhu, panjang umurnya, wa sa'a amaluhu, tapi buruk amalnya. Pengertian panjang itu berapa? Asal umurnya di atas 60 tahun, itu kategori orang yang umurnya panjang Pak. Itu kategorinya. Karena umat Rasulullah itu antara 60 sampai 70. Lewat dari 60 kategorinya umur panjang. Umur udah 60 kok masih belum mau sholat, celaka itu. Ada nggak? Banyak. Umur 60 masih belum mau ke masjid, ada. Umur 60 belum mau ngaji, 40 kerjanya, ada. Orang begini itu jangan dibenci Pak, tapi dinasihani. Ya Allah, kasihan amat ya, gitu. Kenapa? Karena mereka itu dicap oleh Rasulullah syarrun nas, seburuk-buruknya manusia. Lah udah usia 60 ibaratnya udah di ujung tanduk, tinggal nunggu panggilan sebentar lagi. Loh kok gak buru-buru taubat? Ini kan bahaya. Karena sesungguhnya innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya segala sesuatu itu dilihat bil khawatim. Dilihatnya itu di ujungnya, di endingnya. Bisa jadi waktu muda nakal nggak masalah, yang penting waktu tuanya dia taubat, dia perbaiki segala sesuatunya sampai dia meninggal. Itu yang Allah nilai. Makanya ketika orang itu diberikan umur panjang, berganti tahun, malah tak nambah, kebaikannya maksiat, itulah seburuk-buruknya manusia. Kalau ada saudara kita, tetangga seperti itu, Bapak rangkul, Bapak ajak, kasihan. Jangan sampai begitu terus sampai mati, karena endingnya itu yang akan Allah nilai. Sebaliknya Pak Mewah tadi waktu mudanya rajin, begitu udah tua malah males luar biasa, ngaji gak mau, sholat gak mau, ke masjid boro-boro. Padahal dulu waktu mudanya itu juga orang bahaya, orang yang celaka. Hanya kita terus berdoa, semoga Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Nah kebaikan itu bukan 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun.
yang namanya istiqomah itu bukan 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tapi istiqomah itu sampai mati. Makanya Bapak Ibu, kalau belum dimatikan Allah, tetap ngaji. Nah kalau sudah dimatikan, jangan ngaji lagi. Nah, betul mana? Istiqomah itu begitu sampai mati, jangan salah paham. Saya udah istiqomah di Musyawarah Hasanah 5 tahun saya ngaji, itu belum istiqomah. Istiqomah itu sampai mati. Kalau belum mati ngaji aja terus sebelum ditutup musholahnya. Itu namanya istiqomah. Sebab yang namanya melakukan kebaikan, Pak, kalau cuma sekali 2 kali semua orang bisa. Betul. Yang susah itu istiqomah. Alhamdulillah. Berapa tahun kita ngaji di sini, Pak Selamat? Udah tahu ya, udah ngabisin nasi berapa kita, belajar ngaji memandang. Saya nggak nanya berapa ilmu, susah jawabnya. Berapa kintal itu nasi kita makan dan habis ngaji, kan luar biasa. Apa ini udah istiqomah? Belum. Istiqomah itu sampai nanti. Makanya Pak Selamat, jamaah kita, kok ada yang mati, catat Pak, masukkan ke daftar tawasul, masukkan. Kita bawa terus. Monggo kalau ada yang datang nggak apa-apa. Tulis. Kita bawa terus. Gitu, Pak. Jangan sampai nggak ke bawah. Penting itu. Biar jadi saudara di akhirat. Itu yang kedua, orang yang paling buruk di hadapan Allah. Selanjutnya, wa abghadun nas. Wa abghadun nas, dan orang yang paling dimurkai Allah. Sekarang kelompok ketiga, Pak. Wa abghadun nas, dan orang yang paling dimurkai Allah. Wa abghadun nas ila Allah. Man adalah seseorang akala yang makan wahdahu sendirian, gak ngajak-ngajak, ngumpet, takut diminta, gak mau berbagi, pelit, bakhil, apalagi istilahnya sakit itu yang dibenci Allah itu yang begitu tuh. Kenapa? Nggak peduli sama orang. Harusnya kan makanannya keluar dari lemari dimakan, enggak, kepalanya yang masuk lemari. Saking nggak pengen ketahuan orang, saking pelitnya. Maka orang seperti itulah orang yang dimurkai oleh Allah, paling dibenci oleh Allah. Makanya ketika sahabat Utsman itu ditanya, musik yang paling dibenci Allah apa? Yaitu musik ketika sendokmu beradu dengan piringmu didengar oleh orang yang kelaparan. Itulah musik yang haram. Kenapa? Nyakitin banget. Udah lapar, pelutang, nggak lawanin gitu ya. Roncongan itu Pak. Bapak nggak pernah ngerasain kelaparan sih? Pernah Pak? Kelaparan bukan lapar Pak. Beda, kalau lapar kayak gini lapar, tapi nggak kelaparan. Kelaparan itu benar-benar lapar, nggak ada yang dimakan. Dan saya pernah dalam kondisi seperti itu Pak, ketika di pondok kiriman mungkin udah bekal di pondok udah habis, kiriman belum nyampe. Mau ngutang nggak berani, mau nyolok takut. Perut lapar, Masya Allah, kita nimba kita minum kokok itu air di ember, bawa sekenyang-kenyangnya. Masya Allah, benar-benar orang lapar itu sakit Pak. Bawa rokok, tapi nggak bisa rokok, sakit, sudah banget rokok, gitu loh Pak. Nyium opor, opor sampai ke ubun-ubun gitu, sakit itu. Nah ini ada orang makan sendirinya, ngumpet sengaja nggak mau berbaik. Itu orang yang dibenci Allah. Kenapa dibenci Allah? Karena dia memakan nikmat Allah, tapi tidak mau berbagi dengan makhluknya Allah.
Makanya Bapak Ibu kalau pengen mendapat pahala yang banyak, mati dijamin husnul khotimah. Ini nanti pulang pengajian, Bu, cek dapur. Kalau ada ikan cuek, ambil, remes sama nasi, taruh depan pintu. Di situ tidur deh. Itu ibu sepanjang malam mendapatkan pahala yang luar biasa. Seandainya mati dijamin husnul khotimah. Ibu taruh niat sedekah. Tengah malam jam 1, kucing lihat cuek sama nasi. Kira-kira nggak itu kucing orang? Bukan main, nggak kucing doang. Ada ya kita. Bayangin itu Pak. Tengah malam kucing lagi lapar-laparnya, mungkin tikus lagi lapar-laparnya. Bapak siapin itu ikan cuek sama nasi. Itu kucing berdoa. Jadi yang terpenting itu bagaimana kita terus berbagi, peduli, ikhlas. Itu yang benar-benar mengundang rahmatnya Allah, menghapus seluruh dosa-dosa kita. Belum pernah kan sedekah model begitu, Bu? Nah, malam ini kita lagi Pak. Nanti cek dapur. Kalau nggak ada cuek apa aja lah. Dan kucing dan dia tidak kucing. Yang kira-kira disenangi kucing. Wah. Udah, taruh depan pintu, udah tutup, bismillah, niat tidur, udah. Itu sepanjang malam, Pak. Bapak mendapatkan pahala yang luar biasa, nggak putus-putus, sepanjang malam. Umpamanya pemati nggak bangun dijamin husnul khotimah. Enggak apa-apa, sedekah juga. Sedekah, kan itu konsepnya itu mencin. Jadi kelihatan jangan tikusnya, tapi makhluknya. Ngelihatnya bukan karena dia kafir, tapi dia makhluknya Allah. Walaupun dia non muslim, dia makhluknya Allah. Siapa tahu kita rangkul, kita baik-baikin, ya. Dia merasa tergugah hatinya mendapatkan hidayah Allah. Alhamdulillah. Tapi kalau kita musuhin terus, wah, nggak selesai. Maka dalam Al-Quran, Pak, di dalam surah Al-An'am bunyinya begini. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Artinya, wala tasubbul ladzina, janganlah kalian mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah. Kenapa enggak boleh? Sebab kalau kita mencaci Tuhan mereka, fayasubbullaha adwan bighairi ilmin, maka orang itu akan mencaci maki Tuhan kita, yaitu Allah, bighairi ilmin, dengan membabi Tuhan. Betul kan? Ini Tuhan mereka kita ejek nih, kita caci maki. Kira-kira Tuhan kita dicaci maki nggak Pak? Pasti itu Pak. Artinya apa? Gara-gara kita Allah ke bawah-bawah. Gara-gara kita Allah dihujat, dicaci maki. Maka nggak boleh. Kalau mau dakwah silakan dakwah, tapi tidak boleh mencaci maki. Sampai segitunya Pak indahnya Islam itu. Rahmatal lil alamin, itu luar biasa. Tuh makanya kalau makan jangan sendirian. Makanya di sini udah bener tuh. Habis ngaji makan, sholat dulu lah. Habis sholat isya makan. Itu udah bener. Bapak jangan malah pulang, justru itu keberkahan di situ. Ini kan malah pada pulang. Ujung-ujungnya yang makan ya saya lagi. Iya Mas Lalu. Kadang-kadang kurang personil, lalu kan banyak, kurang orang. Makanlah biar berkah. Selanjutnya wa mana'a rafdahu. Di samping tadi dia makan sendirian, wa mana'a rafdahu. Orang itu menahan, mencegah rafdahu. Rafdahu itu apa? Berbagi Pak. Anaknya dilarang untuk berbagi, istrinya juga dilarang. Lihat dari jauh ada pengemis, tutup nak pintunya, tutup nak, ada pengemis mau lewat. Ada laki-laki yang udah begitu. Itu namanya rafda. Dia tidak pelit hanya untuk dirinya sendiri, tapi ngajarin pelit kepada seluruh keluarganya. Orang mau model begitu
itulah orang yang dibenci oleh Allah. Jadi yang benci bukan hanya manusia. Kita punya tetangga pelit juga gede kan. Makan durian, baunya kemana-mana, sampahnya buang depan rumah, bagi juga enggak. Anak saya kan nangis sampai kelenger, Pak. Anak saya masih kecil-kecil. Saya beli itu di situ pasarannya, Pak. Saya beli yang kecil-kecil, sekarang Pak saya beli, Pak. Betul sekarang. Itu kan ada 15 ribuan. Saya beli sekarang, saya bagi santri dapat satu semua. Tetangganya buah kulit saya bagi. Coba, punya tetangga kiai mainan, Pak. Enggak bagi tapi dibagi. Jangan jaga perasaan. Orang seperti itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kalau makan, minum, rokok, nawari, jangan lepasnya nawarin orang. Ada begitu ya. Ya lebih parah, lepas rokok boleh minta. Disono. Yang ketiga, orang yang dibenci oleh Allah, wa doroba abdahu, suka mukul budaknya. Alhamdulillah ada budak sekarang, tapi ini bisa dikiaskan. Jadi kalau ada dulu majikan dikit-dikit mukul budaknya, salah dikit pukul. Walaupun nggak ada budak, bisa dikiaskan. Suami kok dikit-dikit mukul istrinya, itu suami yang paling dibenci oleh Allah. Hati-hati itu para suami, dikit-dikit nampak, nonjok, jangan. Nggak apa-apa kalau itu. Kasih apa sih Pak Ibn? Jadi curhat. Ini dikiaskan. Jangan merasa kita itu atasan semena-mena dengan bawahan. Jangan karena kita majikan semena-mena dengan budaknya. Jangan karena kita suami semena-mena dengan istri. Jangan karena kita orang tua semena-mena sama anaknya. Jangan. Apalagi main pukul, pelapok, itu dibenci oleh Allah. Yang lebih parah, habis dipukul malamnya dikelonin. Sakit gak Bu hatinya Bu? Belum minta maaf ya. Saya tahu begitu curhat dari istri. Ya iya begitu. Ada apa Bu? Boleh gak nolak permintaan suami? Loh, kenapa ditolak? Gak boleh, dosa-dosa. Tapi dia nyakiti ya. Gimana ceritanya? Ceritanya masa saya pagi ditonjol, apa nama saya? Toyor. Belum minta maaf, belum apa, tolong malu ngajakin. Hati masih sakit. Boleh nggak Pak? Saya bilang, bingung saya jawabnya. Bingung Pak. Karena teorinya istri itu nggak boleh nolak. Tapi karena nyakit itu, ini kan jadi perlu dibahas lagi. Saya bilang, terus dimulainya enggak? Layanin sih, cuma saya nggak gubris, tahu kan terserah dia mau diapain enggak? Nah itu terjadi loh Bu, betul Bu? Ibu mungkin pernah ngalamin begitu. Hati-hati para suami, jangan begitu. Itu dibenci oleh Allah. Paling enggak maaf, minta maaf dulu, atau kirang-kirangin dulu gitu loh Pak. Jangan langsung to the point, nggak ngargain perasaan istri habis ditoyor, habis ditendang, masa begitu, jangan. Pokoknya jangan main fisik, jangan. Itu dibenci oleh Allah. Selanjutnya, orang yang dibenci oleh Allah, wa akramal ghina wa ahanal faqir, yaitu orang yang memuliakan orang kaya dan merendahkan orang fakir. Orang model begitu dibenci oleh Allah. Gila orang kaya, luar biasa. Silakan Pak, silakan. Langsung digandeng masuk ruang VIP. Gila yang datang kondangan orang fakir,
masa bodoh, nyari duduk sendiri, ya, nggak ada istilah persilakan, nggak ada. Jangan. Orang yang seperti itu dibenci oleh Allah. Bapak Ibu mau melihat orang kaya boleh, tapi jangan karena kekayaannya. Jangan, ya karena kemanusiaan aja Pak. Makanya saya itu paling apa ya, kadang itu paling risih Pak. Kadang-kadang saya datang kondangan di gedung gitu Pak, saya bertiga jamaah. Cuma saya doang yang digandeng ke ruang VIP. Sementara buat teman saya dibiarkan begitu saja. Saya nggak bisa terima kondisi begitu. Saya lebih memilih saya duduk pada teman saya yang memang datang bertiga. Nggak nyaman sekali kondisi itu. Itu. Jadi kita jangan seperti itu. Karena orang kaya yang kita muliakan karena kekayaannya belum tentu dia menjadi teman setia. Justru yang sering kali setia bantu kita itu justru orang yang kita anggap fakir. Justru itu. Apalagi besok kalau mati, siapa yang beli kubur kita? Apa orang kaya? Ya enggak. Makanya jangan bersikap seperti itu. Itu dibenci oleh Allah. Selanjutnya, wa asyarru minhu man asa fil harami wa mata fil harami. Wa asyarru, dan yang paling buruk dari sekian kelompok yang disebutkan tadi Pak, man adalah seseorang asyar yang mencari kehidupan fil harami, di dalam keharaman, wa mata, dan dia mati fil harami, di dalam keharaman. Dia cari nafkahnya dengan cara yang haram, sampai matinya pun mati di tempat yang haram. Itulah orang yang paling buruk, paling buruk dari semua kelompok yang tadi disebutkan di atas. Makanya pastikan kita cari nafkah, cari kehidupan benar-benar halal dan thayyibah. Begitu tercampur dengan yang haram, Allah tak bakal ridho sedikit pun dalam hati itu. Karena teorinya begitu yang sering saya sampaikan. Ketika halal dan haram itu bercampur, makanya dimenangkan itu hukum haram itu. Jangan pernah ngomong begini, wah ini draw. Gak ada hukum bikin draw itu, gak ada Pak. Wah ini impas, gak ada hukum impas dalam diri itu. Ketika halal dan haram tercampur, makanya dimenangkan adalah hukum haram. Sering saya contohkan, ibu koknya masak sop, daging boleh beli halal semua, bumbu halal semua, cuma gara-gara jahe doang itu Pak. Kalau masak sop ada jahenya nggak? Ada kan? Nah, cuma gara-gara jahe boleh nolong, sop satu panci haram semua Pak. Walaupun jahenya nggak ikut dimakan sekalipun. Teorinya begitu dalam sufi. Maka jangan pernah cuma sedikit doang. Jangan begitu. Begitu tercampur, yang halal jadi rusak, haram semua. Jadi gak ada istilah roh impas, itu gak ada. Begitu juga teori dalam sufi. Ketika yang suci dan najis itu tercampur, makanya dibenarkan itu najis hukumnya. Air suci 1 ember, Bapak tetesin air kencing, tes, itu dulu Pak. Apa kira-kira air yang diambil dari hukumnya? Langsung najis, cuma gara-gara setetes air najis. Bapak gak bisa, cuma setetes gak apa-apa, gak bisa. Memang teorinya begitu. Makanya benar-benar kita jadi kehidupan itu benar-benar halal, jangan tercampur dengan yang haram. Kalau tiba-tiba tercampur, jangan dibawa pulang. Jangan sampai kemakan oleh istri kita, oleh anak kita. Jangan. Kenapa? Itu nanti anak istri akan menjadi musuh buat kita sendiri. Kalau kita mengumpankan istri dengan barang haram, satu saat istri akan menjadi musuh buat suaminya.
Kita nafkahi anak dengan barang haram, suatu saat anak akan musuhin bapaknya. Lihat aja. Percaya nggak Pak? Soalnya kita terganggu. Memang gitu. Hati-hati itu. Barang makanan itu akan membentuk menjadi karakter, menjadi sifat, menjadi adat. Adatnya jelek kalau biasa makan barang jelek. Oh susah lah kita kendaliin anak model begitu, susah. Makanya di sini orang yang paling buruk, orang yang jadi kehidupan di tempat yang haram, matinya di tempat yang haram. Nah, tubillahi min dzalik. Nah, kita berdoa, karena kita dapat tahu Pak, di ayyi halin tamutu, dengan kondisi apa kita akan mati. Gak ada yang tahu kan Pak? Tapi kalau saya boleh pilih, pengennya Bapak mati besok pas hari ini. Serius Pak Erwin? Pasti. Tadi ngomongin. Bapak harus punya cita-cita. Ibu juga begitu. Besok matinya pengennya pas bagaimana. Harus punya cita-cita. Jangan ngomong begitu, terserah dia mau mati gimana kan? Jangan, kita itu bukan mati binatang. Kalau mati binatang, begitu mati selesai, gak ada urusan. Kita di manusia, begitu mati urusannya panjang. Maka pastikan kita besok mati, semoga matinya di tempat yang baik, dalam kondisi yang baik. Cita-citakan dari sekarang. Terus bawa dalam doa, ya Allah, pada waktunya saya mati, saya pengen yang dimatikan dalam keadaan sujud. Pernah gak doa begitu Manu? Mau gak? Mau pengen sujud tapi gak pernah. Ini jeleknya kita Pak. Saya sering nyimak doa, gak ada doa model begitu. Padahal itu penting. Ya Allah, kelak jika ajalku telah sampai, matikan saya ketika sedang sholat. Pernah buat begitu Pak? Dari sekarang Bapak niatkan, Bapak Ibu cita-citakan, terus bawa dalam doa. Insya Allah diijabah. Amin ya Rabbal. Tapi kalau kita nggak pernah mencita-citakan, nggak pernah merencanakan bahwa apa mati di mana, kayak bahaya itu. Iya kalau pas mati di musola, ya benar. Kalau mati di tempat jaga jelas ya. Yang malu itu bukan mayat dan doang, seluruh keluarga juga malu. Yang mati di sini bapak lu, nah, enak banget. Makanya kita terus berdoa, itu penting. Selanjutnya, di redaksi kitab ini banyak yang terulang-ulang, jadi sudah saya revisi. Wa asyarru minhu, dan seburuk-buruknya minhu dari manusia, kelompok manusia yang tadi disebutkan, man tola umruhu, orang yang panjang umurnya, wasa'a fi'luhu, jelek pekerjaannya, wala yatubu amma nahahu Allah ta'ala anhu, dan dia tidak pernah bertaubat. Wala yatubu, tidak pernah bertaubat, amma, dari segala sesuatu, nahahullah, yang oleh Allah dilarang mengerjakannya. Gak pernah ada tobat. Jangankan kepengen tobat, terbersit di dalam hati aja gak ada. Malah kalau dibilangin sholat, jawabannya itu aneh. Mohon maaf Pak Ustaz, mohon maaf, halus banget jawabannya. Saya itu kalau sholat malah badan pada sakit, pekerjaan malah sulit. Jadi saya mohon maaf Pak Ustaz, gak bisa sholat, begitu kan? Lebih fakta loh. Orang lawan benok kok itu aneh. Sampai saya sudah begini saja. Itu yang ibadah, saya bersihkan semua di mana?
biar nanti sholatnya nggak pada sakit badannya. Wah jangan, Pak Ustadz nyarinya susah, mahalnya mahal, repot. Udah saya tawarin gratis, saya rupiah sampai selesai. Sampai segitunya Pak. Jadi nggak ada keinginan tobat, yang ada malah begitu jawabannya. Coba itu, ngeles. Kalau ngomong ketemu orang, waduh halus banget, sopan santunnya. Tapi ya itu saya nggak pernah mau sholat, nggak terbersih untuk tobat. Sampai kapan mau begitu? Nah semoga kita semua diberikan taubatan qoblal maut, bisa bertobat sebelum mati. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Oh ya,